صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني من الفهم وتدرك لي ما اشتلى إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله نور المدد بالنسيان إلى مدين ونفس عند وعشاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعلما كان الدين تعليم فالعارفين تعليم تأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. الأدلة. قال الناظم أدلة الأصول قالوا أربعة كتابنا وسنة المرتفعة. أدلة الأصول قالوا أربعة كتابنا وسنة المرتفعة. دليل أصول Adillatil usul, dalil-dalilnya usul. Qalu, kata para ulama, arba'ah, ada 4, yaitu kitabuna Al-Quran wa sunnatul murtafi'ah, dan hadis yang mulia. Qala syarih adillatil usul, dalil-dalil usul alladzi ittafaq, yang telah ittifaq jamaahirul ulama, mayoritas ulama, alaiha, atasnya. Wa wajadna ulama qalu, dan kami dapati para ulama mengatakan ya itu arba'ah, ada 4, yaitu yang pertama kitabuna Al-Quran. Qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna, kami turunkan, 'alaika, atasmu wahai Muhammad, al-kitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Fafihi, maka di dalam Alkitab Al-Quran, al-bayan, ada penjelasan li jami'il ahkam, untuk semua hukum. Wa sunnatul murtafi'ah, dan setelah Al-Quran adalah sunnatul murtafi'ah. Wa hiya, sunnah murtafi'ah adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya Nabi, wa fi'luhu, perbuatan Nabi, wa taqriruhu, dan hal-hal yang didiamkan, ditetapkan oleh Nabi. Li'annahu al-mubayyin, karena Nabi adalah penjelas syariat. Al-mubayyin, yang menjelaskan atau menerangkan syariat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan padamu az-dzikra, Al-Quran. Al-Quran itu disebut az-dzikra. Litubayyina linnasi, agar tubayyin, engkau jelaskan, linnas, untuk semua orang, untuk semua manusia, seluruh manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Kami turunkan kepadamu agar engkau yang menjelaskan. Wa qala, Allah berfirman fi haqqihi, tentang Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah yantiqu, dia berucap, 'anil hawa, dari keinginannya. In huwa, hanyalah dia, perkataannya, illa, kecuali, wahyu yuha, adalah wahyu yang diwahyukan. Tidaklah yang dia katakan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kadzalikal ijma' wal qiyasu kilahuma fi syar'ina
asasu. Kadzalika begitu juga al-ijma' wal qiyas. Yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ilahuma keduanya fi syar'ina di dalam syariat kita adalah asasu, dasar. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Kadzalika al-ijma'u qala sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan ijma' umatku atas kesalahan. Jadi kalau ijma' pasti benar. Kalau sudah ada ijma' pasti benar. Tidak mungkin salah. Faqad syahida bil ismah, telah memberi kesaksian Nabi Muhammad bil isma dengan maksum perlindungan fi janibihi di sisi ijma'. Rasulullah telah bersaksi bahwa ijma' pasti benar. Walidzalik, karena itu qaddima 'alal qiyas, didahulukan, diutamakan 'alal qiyas daripada qiyas. Ijma' lebih kuat dari qiyas. Wal farqu bainal ittifaq wal ijma', bedanya ittifaq dan ijma'. Kalau bahasa Indonesia artinya sama, sepakat. Kalau bahasa Arab bedanya ittifaq dan ijma'. Annal awal, yang pertama yaitu ittifaq, yakunu baina ta'ifah, ada di antara satu kelompok saja. Walawil jumhur, meskipun mayoritas, meskipun tidak semua. Darul Ilmi santrinya 200 orang misalnya, 150 ngomong A, yang 50 tidak A, itu ittifaq namanya. Kan enggak semua, cuma jumhur. Ya makanya ittifaq bukan ijma'. Kalau ittifaq itu satu kelompok meskipun hanya mayoritas, tidak semua, itu namanya ittifaq. Khilafil ijma', beda dengan ijma' sedunia. Kalau ijma' fa innahu yakunu bainal jami', maka sesungguhnya ijma' ada antara semuanya. Semua, bukan satu kelompok, semua. Kama afadahu Syibramulsi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syibramulsi. Ustaz Ibro masih ngajar ya? Bukan, tahu Ustaz Ibro? Tahu Ustaz Ibro, ngerti nggak? Dulu ada Ustaz Syibramulsi. Syibramulsi ini ulama orang Mesir. Sahibul Hasyiyah Syibramulsi, Ali Syibramulsi, alim alamah, matanya buta tapi alim alamah. Akabba ala kutub Ibn Hajar, beliau mengkhidmati kitab-kitabnya Imam Ibn Hajar, disyarai, dihasyiai kitab-kitabnya Imam Ibn Hajar, sampai kemudian suatu hari beliau mimpi. Ya, ini ternyata orang buta juga bisa mimpi. Imam Syibramulsi mimpi Imam Romli. Imam Romli minta, tolong kitab saya dikhidmai juga. Akhirnya beliau berpindah dari mengkhidmai kitabnya Imam Ibn Hajar, mengkhidmai kutub Romli, Imam Syibramulsi. Wal qiyas wa huwa hujjah, qiyas juga dalil liruju'ihi ila ahadits thalathati qablahu, karena kembali qiyas itu kepada salah satu dari tiga sebelumnya. Wa sayati bayanuhu, akan datang nanti keterangannya. Kilahuma, keduanya, ijma' dan qiyas di syar'ina, di dalam syariat kita, asasu adalah dasar, kama alimtahu, sebagaimana engkau telah tahu. Nah ini Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ittafaq jamaahirul ulama alaiha, adalah dalil yang disepakati oleh mayoritas ulama. Kalau ahli sunnah semuanya sepakat ya. Selain ahli sunnah juga pakai ini. Jadi ahli sunnah Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali pakai empat ini. Empat
tetapnya dipakai oleh ahli sunnah. Kemudian dalil tidak cuma 4, ada lagi nanti selain 4 ini. Ada lagi selain 4 tapi tidak disepakati. Misalnya nanti di halaman bawahnya itu istishab itu dipakai oleh Syafi'i. Ada nanti madhab yang pakai qaulus sahabah. Perkataan sahabat itu dalil apa bukan? Ada yang pakai itu sebagai dalil, kalau Syafi'i tidak. Kemudian ada lagi dalil amal ahli Madinah. Kenapa ini hukumnya begini? Imam Malik mengatakan karena orang-orang Madinah melakukan. Masa itu dalil? Menurut Imam Malik itu dalil. Amal ahli Madinah itu dalil. Syafi'i tidak menerima. Ada lagi misalnya Hanafi memakai dalil istihsan. Kenapa ini boleh? Karena ini baik. Dalil apa istihsan ini? Dipakai oleh Hanafi. Syafi'i tidak. Tapi kalau yang 4 tadi semuanya pakai. Al-Quran, hadis, ijma' qiyas dipakai oleh semua madhab ahli sunnah. Selain 4 ada lagi, tapi tidak disepakati. Ada yang pakai, ada yang tidak. Contohnya di sini, wa ba'daha qala bil istishabi. Selain 4 tadi ada berkata istishab. Nah, istishab itu contohnya begini. Ini air ngambil dari sumur. Apa hukumnya air yang ngambil dari sumur ini? Suci menyucikan. Karena semua yang keluar dari bumi itu suci menyucikan. Itu dalilnya ya. Semua yang keluar dari bumi suci menyucikan. Kemudian air ini disimpan di dalam wadah, ditinggal pergi 1 tahun. Setelah 1 tahun kembali. Apa hukumnya air ini? Ya, tetap suci menyucikan. Dalilnya apa? Istishab. Dulu suci, sekarang tetap suci. Dalil apa itu? Nah, itu dipakai oleh Syafi'i dari itu istishab. Yang lain nggak pakai dalil itu. Yang lain suci iya, tapi dalilnya bukan istishab. Yang lain dalilnya. Nah, kemudian qala bil istishab bil asl. Setelah 4 tadi berkata istishabul asl fiha pada suatu kejadian mu'dhamul ashab, mayoritas ashab Syafi'i. Wa ba'daha ay ba'dal arba'ah qala bil istishab bil asli fiha berkata istishab hukum asal padanya ay fil hadisah pada suatu kejadian mu'dhamul ashab, mayoritas ashab jamu sahib. Wa ba'duhum lam yakul bi, sebagian pendapat tidak begitu. Wasayati akan datang nanti apa itu istishab. Ini dalil kelima yang dipakai oleh madhab Syafi'i. Selain Syafi'i tidak pakai. Seperti tadi ada istihsan, Hanafi pakai, amal ahli Madinah, Maliki pakai, ada lagi qaulus sahabah, entah siapa yang pakai itu. Ada lagi masalah mursalah, ada saddid dzara'i dan lain-lain. Dalil-dalil yang tidak disepakati, ada yang pakai, ada yang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut mabahisul kitab. Mulai masuk dalam pembahasan kitab setelah muqaddimah. Hiyal kalamul amru nahyun wa khabar aradun tamannin man abuka ya Umar wa qasamun haqiqatun majazu wa huwa alladhi an aslihi hasbu. Hiyal kalamu, pembahasan kita adalah kalam. Pembahasan pertama adalah kalam. Hiyal kalam, mabahisul kita, pembahasan kita yang pertama adalah kalam. Kalam ini ada 9, dikasih nomor. Yang pertama al-amru, yang kedua nahyun, yang ketiga khabar. Hiyal kalamul amru nahyun wa khabar. Pembahasan kita kalam. Kalam ini ada 9, amr, nahi, khabar. Yang keempat ardun, tawaran. Ardun tawaran, tamannin, angan-angan, berangan-angan. Man abuka ya Umar, istifham. Istifham ini, man abuka ya Umar, siapa bapakmu wahai Umar? Amr nomor 1, 2 nahi, 3 khabar, 4 arad tawaran, 5 tamanni angan-angan,
6, man abuka ya Umar, istifham nomor 6. Nomor 7, wa qasamun, sumpah. 8, haqiqah. 9, majaz. Wa huwa, majaz adalah alladhi an aslihi yanhazu, yang dari makna asalnya telah berpindah, yang dari makna asalnya telah berpindah. Ya aqsam, pembahasannya nanti akan banyak. Ahaduha, yang pertama kalam, akan membahas tentang kalam. Wa huwa tis'atu aqsam, dan kalam juga ada 9 bagiannya. Al-amru nahu wa aqimus sholat, amr, dirikanlah sholat. Contoh dari Al-Quran, contoh dari hadis, ittaqi da'watal mazlum, takutlah, hati-hatilah doanya orang yang dizalimi. Nahyun nahwu wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Khabar nahwu wattakhadallahu Ibrahim khalila, wattakhadha, memilih Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim, khalila, sebagai kekasihnya. Khabar nanti akan dibahas satu persatu ya. Amr, nahi. Ardun, tawaran. Nahwu ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, ala tuqatiluna qauman, apakah kalian tidak memerangi kaum, nakathu aymanahum, yang melanggar sumpah mereka. Apakah kalian tidak memerangi kaum yang melanggar sumpah mereka? Tawaran ya. Tidakkah kamu mau duduk? Nah, itu tawaran. Tidakkah kamu mau minum? Itu tawaran. Ayat ini yang menjelaskan ayat ini, dhahiruhu al-ardu, dhahirnya sih tawaran. Wa maknahul wujub, tapi maknanya wajib, bukan tawaran ini. Meskipun kalamnya adalah ard, tapi maknanya wujub. Wa minhu, diantaranya juga contoh ard, ala tanzil indana, tidakkah kamu turun? Tuhadisuna, agar kita ngobrol. Ala tanzil indana, tidakkah kamu singgah di tempat kami? Nazala itu turun ya, apa singgah maksudnya. Karena kan orang naik kuda ya. Ala tanzil indana, turun dong. Tuhadisuna, ngobrol. Tamanni, angan-angan. Nahwu ya laitani kuntu ma'ahum, seandainya aku bersama mereka. Man abuka ya Umar, istifham. Istifham itu siapa bapakmu wahai Umar? Wa qasamun, sumpah. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La amruka, demi nyawamu. Ini Allah yang bersumpah ya. Kalau makhluk, ini perhatikan dulu. Kalau makhluk bersumpah harus pakai nama Allah atau pakai sifat Allah ya. Harus wallahi, nama Allah, salah satu nama Allah ya, bukan harus Allah, bisa yang lain, wallahi warrahman warrahim, atau pakai sifatnya Allah. Seperti Nabi kalau bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, walladzi nafsi biyadih, demi penguasa nyawaku. Kalau makhluk harus bersumpah, hanya sumpah sahnya kalau pakai nama Allah. Sebagian mengatakan boleh bersumpah pakai nama Nabi, seperti di akhir Burdah itu, apa, wa ismuhu qasamun min a'dhamil qasami. Sebagian ulama berpendapat boleh bersumpah pakai nama Nabi Muhammad, seperti Imam Busiri di Burdah mengatakan begitu. Bijahi man baituhu fi thayyibatin haramun wa ismuhu qasamun min a'dhamil qasam, nama Nabi itu termasuk qasam yang paling agung. Sumpah ya, demi Nabi Muhammad, itu menurut Imam Busiri. Sebagian ulama berkata begitu. Jumhur mengatakan sumpah harus pakai Allah atau sifatnya. Tapi kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Wadduha, wal asri, wal fajri, wal laili, dan lain sebagainya, menunjukkan keagungan makhluk yang disumpahi oleh Allah.
Termasuk di sini Allah bersumpah dengan usianya, dengan kehidupan Nabi Muhammad. La'amruka, demi nyawamu wahai Nabi, innahum, sesungguhnya mereka, lafi sakratihim, benar-benar dalam kemabukannya mereka, ya'mahun, mereka bingung. Ini sumpah. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, demi Tuhanmu, sungguh kami akan menanyai mereka semuanya. Haqiqah. Kemudian yang ke-8, bagian kalam adalah kalam haqiqah. Nanti akan ada fasalnya masing-masing. Sekarang hanya sedikit saja. Ma yabqa ala mawdu'i, ma lafaz yabqa yang tetap ala mawdu'ihi, hakikat dalam lafaz yang ala mawdu'ihi, tetap pada asalnya, peletakannya. Walam yusta'mal fi ghairihi, tidak dipakai pada lainnya. Nahwu faqa'u aydiyahuma, ini ayat pencuri ya. Wasariq wasariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Faqa'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Maksudnya tangan apa? Di tangan betulan. Fastu'milal yad, digunakan lafaz yad fil ma'rufah pada makna yang diketahui. Tapi bisa juga kadang tangan itu tidak hakikoh. Contoh, ada orang datang ke pondok, saya mau tanya-tanya tentang pondok, bisa tanya siapa? Oh tanya tangan kanannya Habib. Masa tanya tangan? Loh, maksudnya tanya Ustaz Faisal. Tangan kanan itu bukan betul tanya, ya tangan kan gimana caranya buka pondok lah. Paham ya? Paham ya? Ada tangan kanannya Habib, ini Ustaz Faisal gitu. Wa minhu, termasuk juga yang hakikah ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah dan tangan kalian. Tangan apa ya? Tangan betul. Memang tangan yang kita tahu ini anggota badan. Majas, kemudian ada majas. Nanti contohnya pakai tangan juga ya. Wasama abanaina bi'aidin, ini kami membuat langit dengan tangan. Masa Allah punya tangan? Nah, karena Allah tidak punya tangan, tidak seperti makhluknya. Nanti ya, dibaca dulu. Wa huwa, majas adalah ma lafaz yusta'mal, yang digunakan fi ghairi mawdi'ihi, tidak pada tempatnya. Wa huwa alladhi an aslihi yanhazu, yaitu lafaz yang dari asalnya telah berbelok. Maksudnya yang azil, beralih, an mawdu'ihi, dari peletakannya, fi haizin akhar, pada tempat lain, yusta'mal fi ghairi mawdu'ihi, dipakai di selain tempatnya. Kaqaulihi ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin, langit itu kami bangun dengan tangan kami. Maksudnya berkuah, dengan kuasa kami. Seperti tadi, tangan kanannya Habib, maksudnya orang kepercayaannya, bukan benar-benar tangannya. Jadi kalau ada misalnya ya, Habib makan dengan tangan kanannya, hakikoh itu makan dengan tangan kanannya itu. Tapi kalau Habib makan bersama tangan kanannya, itu majas. Paham ya? Jadi bisa dibedakan melalui siyaqul kalam. Kalau makan dengan tangan kanan, ya makan dengan tangan kanan. Tapi kalau bersama, lain. Habib mengutus tangan kanannya untuk pergi ke mana, kantor misalnya. Mengutus tangan kanannya, maksudnya mengutus orang kepercayaan, bukan kanannya diputus terus pergi. Jadi ada kalam haqiqah, ada kalam majas. Bisa dipahami dari siyaqul kalam. Wa qawluhu, dan juga ayat wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam ini semuanya akan binasa, dan zatnya Allah yabqa, wa yabqa wajhu rabbik, akan abadi wajah Tuhanmu. Maksudnya zatuhu, zatnya Allah tidak akan binasa. Berikutnya muqtadal amri al-wujub. Wallahu a'lam. Cukup sampai situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.